producer tag you. Sing lagi absen, saiki lagi melek maneh. Iya, mikir ra kena sisan. Ya sibuk apa ki jane? Ngulang. Ngajar. Ajar Pak. Weh. Wah iki ya. Ngajar ngajar apa ngajar Iwak? Aku malah Ora ngajar Iwak. iya, ajar. Oh iwa. Iya. Oh periwaan. Iya. Iwake posisinya keliwak. Mahir toh. Mahir nanya keliwak. Ngono, kita sudah ada. Lah, iki narasumbernya saka sampean apa sapa? Udah jadi Omipit. Oh, sing ngundang Om Pipit. Oke, Om. Kang Mas apa ki Om? Takoni dhewe kok. Ayo diperkenal. Takoni dhewe. Iki takut rebutan. Lah iya, lalai lo kenal iku. Ya, aku sudah kenal. Iya. Ya nang ngono diperkenalke Aku lah. sudah sayang. Soro iki Mas. Aduh, aduh. Wes lah diperkenalke. Lu dhek suarane kena kok. Nah ya Pak. Mikir ra kena iku. Kang Mas Handa. Iya, benar. Anda siapa toh? Handa Sualan. Oh salah. Oh, Salah. Oh, Anda cepet. Handa Jepit. Anda salah. Widyo Handoyo, tapi nggak tahu Iya. dipanggil Handa ya Mas. Handoyo. Iya, dipanggil Handa. Handa ya wes panggilane Anda Edelwis. Kang Mas Handa ya. Ada Edelwis. Iki Kang Mas, sebelum kita ngobrol Kang Mas yo. Iki jenengan lah yo puasa ta ya? Alhamdulillah. Masih melaksanakan ini ya. Masih. Oke, moga-moga nganti sahur. Orang nganti buka tapi nganti sahur bener. Begitu. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol Kang Mas, ini saya punya tes buat panjenengan. Ujian tuh. Iya, tes pen. Ya ning kene iki memang ono ujine. Uji nyali. Ora dolan. Ujinya adalah namanya pantik api. Pantek apa? Di pantik api ini panjenengan kedah niki memilih salah satu kata yang saya berikan kepada panjenengan Oke. dan jenengan jawab dengan cepat dan Iya. lugas. Oke. Oke, nggih? Iya. Siap nggih? Siap. Oke. Tumbuh atau kembang? Kembang. Senang atau gembira? Gembira. Asah atau asuh? Asa. Sabar apa telaten? Telaten. Dorong atau tarik? Dorong. Teman apa kawan? Kawan. Ide atau gagasan? Ide. Ruang atau waktu? Ruang. Kreasi atau inovasi? Kreasi. Nah, deret atau baris? Deret. Deret. Deret atau baris? Baris. Baris. Mau deret. Ya sing cerita sing ora cetha. Apa Pak kesimpulannya? Wis jelas iku. Simpulannya adalah Kang Mas Handa ini orangnya low profile banget, seneng suka-suka begitu. Low profile. Iki sajane psikolog. Iya. Ya ngono, ya toh. Pancingan iku pancingan. Low profile Pak. Ya. Oke. Jenengan aktivitas banyak di IO event. Iya. Jadi aktivitasnya ada dua. Di pendamping PKH sama IO. IO. IO bagian apa nih biasanya? IO outbound, Outbound, meeting, sementara itu dulu. wah, meeting termasuk MMA. MMA. Akan meeting. Aduh. Kan ya meeting lah. Aduh, Bapak. Cecek ya. Lah iya kan ya. Gue lagi kok shock itu loh. Lah tak deleng apamu ki ger. Lah gak apamu mau tak deleng iki mung ger ngene iki maksudnya kon. Lah ya ono tamu nih, meeting dan apa tadi outbound. Outbound. Iya. Sudah berapa lama itu Kak Mas? Dari 2000 kalau mengawali ya. Mengawali. ikut orangnya dari 2006. Suwe ya. Ngawali 15 itu di tahun. sini tuh susah loh. Hambatannya apa waktu gue? Apa ya? Gak ada. Gak ada sama sekali. Karena gak kerja ya. Weh.
Justru nggak kerja itu hambatan. Hambatan. Iya loh. Nggak kerja itu hambatan itu sendiri. Gak dirasakan ya. Iya. Hati senang walaupun tak punya uang, bohong. Kayak gitu. Sajane sapa sing gawe iku? Tak berguru Mas aku Mas. Serius. Ya kos plus nek iku. Kos plus. Iya. Legenda kita loh itu. Hati senang. Iya, Walaupun tak punya uang. Iki aku Bohong. bingung. Lah iya. Ya iku lalang ngono iku. Iya. Anutane ngono iku. Mergo apa? Ya njaluk ibuke. Tahu. Gak tau Kang. Gak ada yang namanya tadi apa? Hambatan itu. Ada. Jadi waktu dulu kan masih ikut ya. Ikut freelance, senang-senang aja. Jadi Dan belum dituban. udah Tuban. Oh, di Kan Tuban. 2006 kan masih kelas 1 SMA. Terus ikut sampai kuliah, terus habis itu vakum setelah lulus kuliah. Mulai bangun manajemen itu baru 2018 baru bangun manajemen sampai hari ini. Dilalah COVID. Dilalah kopi, Iya kan? Dilalah COVID. dodolan mie akhirnya kan. Sempat dodolan mie. Podo iki dodolan mie iki. Dodolan mie iki. Mikirin. Mikir ya. Iya, mikirin bener. Ada 2 cabang gitu. Mikirin. Dua cabang maksudnya satu mikirin kamu, satunya mikirin Mikirin suami, Mikirin ya? mikirin. nah, Oh, itu saya Iya. sering. Mikirin pacar dan mikirin calon. Iya. Iya. calon pacar. Pacar. Calon pacar. Piye lah, kok meneng wae to lah iki lho. Miku. Hah? Kok bisa ya. Setelah itu 2018 masih sepi kira-kira itu. Langsung kaget kita, banter. Banter. Berarti saingannya sedikit ya? Enggak. Atau gimana? Kita bikin ya kita seperti apa ya? Seperti sales door to door waktu itu. Jadi langsung Dia apa? Dinas-dinas atau apa? enggak, waktu itu fokusnya di kids. Kids, anak-anak. Anak-anak adventure kita mainnya waktu itu. Memang dasar kita dari adventure. Nah, kalau tempat waktu itu gimana itu? Kan juga mesti kepikiran juga iki piye carane golek tempat ya. Oh tidak. Jadi di Tuban itu kita meskipun nanti outbound-nya di Mojokerto, di Malang nggak ada masalah. Yang penting itu tempat wisata. Kalau tempat wisata kan di sana kan sudah proper ya untuk apa sarana prasarananya. Jadi kita seperti sirkus itu, rombongan sirkus. Melu ione dene kene dianggap sirkus, Bro. Ayo lek lala kan karuan karo po karo Gak apa-apa. Tinggi-tinggi, ya. iya. Kene karo gorila. Wah. Itu berarti sudah hampir semuanya sudah ya. Sudah ini untuk kids. Sudah Taman terlalu- kanak-kanak iya. hampir di Tuban Seluruh semuanya Tuban. sudah pernah jenengan jadikan partner. Alhamdulillah tahun 2023 kemarin ini kita ada sekitar 1 tahun itu ya. 1 tahun itu kita ada 529 lembaga. Dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. Berapa? 500? 529 Berarti per hari bisa 2 sampai 7 sampai 5. per hari itu. Iya, itu rekor kita. Ya. Setelah itu belum pernah kita. Ada lagi kayak gitu ya. Bukan belum pernah ada lagi, jadi belum pernah Menyampe segitu. nyampe rekor. Ya. Terus saiki rata-rata piro? Kalau sekarang kan kita fokusnya, jadi fokusnya kita tahunan sebenarnya. Nah sebenarnya 2018 itu kita baru bangun manajemen. Jadi sebenarnya manajemen sudah ada ya. Nah setelah kita belajar ya, waktu itu kita belajar sama senior kita yang di Lombok. Jadi kita beberapa bulan di sana kita belajar, terus pulang ke Tuban bikin manajemen baru. Iya, manajemen baru. Nah kita bikin CV juga. Setelah itu perbaikan. Nah ini kan hambatannya bukan dari luar aja. Dalam Jadi juga. tantangan kita juga ada dari internal kita. Jadi kita bagaimana mensinkronkan, kita tetap jalan dan kita juga perbaikan manajemen. Jadi manajemen yang dulu itu kan memang tidak dibikin untuk benar-benar profesional gitu ya. Jadi pokok jalan, jadi seperti itu. Lah berarti nyata Kang Mas. Semua manajemen itu kan dipakai gitu kan.
intinya outbound itu sebenarnya ingin mengajak kemana? Apa cuma bersenang-senang begitu? Gembira. Iya, gembira. Outputnya itu apa gitu? Outputnya itu tujuannya apa aja? Outbound itu ada 3. Bonusnya apa? Outbound itu ada 3. Jadi outbound itu yang pertama ada rekreasional, Oke. yang kedua edukasional, yang ketiga pengembangan. Pengembangan itu TOT, training. Nah, itu tinggal kita fokusnya di mana? Rekreasional kah? Edukasional atau pengembangan? Gitu. Kalau kids lebih ke 1 dan 2 tadi mungkin. Kalau kids itu lebih 1 dan 2. Ya. Sebenarnya outbound itu kan kita di sini, kita di sekolah juga itu sebenarnya outbound. Karena outbound itu kan sesuatu pembelajaran yang menyenangkan ya. Pembelajaran yang menyenangkan dengan kita fasilitasnya itu adalah game. Jadi di balik game itu sebenarnya ada pembelajaran. Arti dari outbound sendiri itu apa tuh Itu sebenarnya? tadi yang saya sebutkan tadi. Pembelajaran yang dilakukan di dalam ruang ataupun Di luar ruang. di luar ruang yang dilakukan secara menyenangkan. Nah, untuk fasilitasnya biasanya pakai fasilitas game. Sarananya ya. Sarananya. Artinya tidak harus outbound itu di luar terus yang ada mainan-mainan dan lain sebagainya. Tidak harus. Tidak harus ya. Saya beberapa kali juga ngoutboundin beberapa entah itu instansi ataupun corporate itu juga di dalam ruang, Di dalam ruang. nggak pakai alat. Wih, oke. Itu ilmunya itu apa ya? Kita ini pengembangan sendiri ataukah mencari sendiri ataukah ada semacam Pakem, kurikulumnya lah ya, pakem, semacam kurikulumnya ya. Iya. Kalau outbound ya, dibilang kasar atau enggak ini ya, Ya. semua outbounder itu duplikator. Duplikator ya. Jadi yang ada itu mengembangkan, amatir tiru mengembangkan. Ya. Mengembangkan. Jadi semisal kalau kurikulumnya sampai hari ini saya rasa kurikulum itu juga masih samar-samar ya. Tapi kalau alurnya, pakemnya itu sudah ada semuanya. Jadi seperti pakem itu pasti ada big group, small group, big group itu kalau rekreasional. Betul. Ice breaking dulu untuk kompetisi per kelompok, baru setelah itu problem solving. Oke. Kayak gitu ya. Nah, 3 tahap itu berarti jadi ya? 3 tahap semuanya di TOT juga seperti itu pasti. Alurnya pasti seperti itu, pakemnya. Nah, Kang Mas, saya ngene Kang Mas. Kadang-kadang ono toh outbound itu ya kalau korporasi instansi kan mungkin untuk agar mereka ini lebih semangat bekerja, teamwork, semakin disolidkan kan begitu. Lah, pernah nggak sampean ke seperti partai politik begitu? Outbound partai apa, itu Pak? pernah nggak? Iya. Kalau saya rasa partai tidak pernah outbound ya. Partai tidak pernah. Kayak retreat. Beda loh, politik. Retreat kayak kan yo outbound tuh Kang Mas. Bukan itu ngabisin anggaran itu. Lah, Iya. Enggak. Jadi gini. Iya. Jadi gini, sebenarnya kalau dibilang outbound itu industrinya itu sebenarnya namanya MICE. Industri itu apa? Labelnya atau apa? Bukan industrinya. Kalau kita berbicara timah, mohon maaf ya. Iya. Kita bicara batu bara itu kan industrinya. Ya. Lah, IO itu adalah kita, Oke. Pelakunya. pelakunya. Nah, di MICE itu sebenarnya luas banget. Itu ada meeting, ada insentif, ada conference, ada exhibition. Oh, Mica itu. Meja itu. Nah, tadi yang Pak Dini ngobrol, apa namanya tadi? Bicara apa tadi? Untuk karyawannya, Untuk soliditas. soliditas itu insentif itu. Oh. Itu gitu. Kesana ya tujuannya ya, Iya. tembakannya ya. Jadi semacam kayak apa ya, persembahan untuk karyawan, persembahan Teamwork, teamworknya, kita plesir kemana itu insentif. Termasuk plesir kemana itu bisa outbound tuh. Iya, itu namanya Target gitu. Makanya rekreasi itu juga outbound sebenarnya. sebenarnya nggak ada outbound itu yang nyebut orang Indonesia aja. Bahasanya berarti outward bound. Outward bound. What apa walk? Work. Outward bound. Oh. Nah, karena orang Indonesia Cepet aja segitu. outbound. Suwen ya. Mesin. Oh, mesin. Nah. Handuk. Itu bahasa Belanda kan Itu bahasa Belanda. Sumber kan ya. Iya. Oke. Nah, tadi terkait dengan tujuannya. Jenengan itu ketika dengan katakanlah dengan instansi yang meng-hire Anda gitu. Itu jenengan yang memberikan ini loh.
harusnya dibeginikan, ataukah Mas aku pengen iki karyawan tak beginikan? Ya seperti ini. Permintaan dari jenengan apa jenengan yang apa ngene iki jenenge? Negosiasi Ya, lah. negosiasi atau mereka yang lebih aku pengen ku dikene ini. Ada beberapa tipe. Permintaan ya. Ada beberapa tipe. Jadi ada yang pragmatis. Ada yang dia itu beliau-beliaunya itu melempar konsep ke kita. Ya, kalau saya karena saya ada pelaku industri ya, pelaku bisnis, kita mengikuti. Kita mengikuti aja. Kalau kita idealis banget, Oh, berat. berat banget. Jadi rata-rata sekarang itu mereka hanya rata-rata ya hari ini ya, itu mempengennya rekreasional. Yang ringan-ringan ya. Ringan-ringan. Beda sama waktu mereka itu ada pelatihan apa ya, pelatihan di karyawannya itu beda banget. Yang idealis banget itu beda banget. Tapi rata-rata klien-klien kita itu kebanyakan hari ini itu ya pengennya rekreasional aja. Ya karena hari-harinya sudah berat gitu loh. Hari-harinya berat. Iya, hari-harinya udah berat. Kalau outboundnya berat ya Sakit. nambah nggak fresh nanti. Pernah loh saya seperti ini dibilang ngobrol sama klien, Mas nanti outboundnya jangan yang mikir ya. Outboundnya jangan yang mikir. Jangan yang mikir. Oh, itu outboundnya cak lontong kalau Memang Makanya ada kayak dibanyakin senamnya. seneng-seneng Kita apa? bermain musik aja. lah kayak gitu. Seru ya Pak, jajal lah. Iya, malah saya pengen tahunya itu gini. Tadi memang ada ya replikasi terkait. Cuman nggak pernah outbound dah, kok pengen tahu? Ya, maksudnya, Oh, makanya kok kita ini berat. Alah, alah, alah. Bisa diagendakan. Alah, alah. Gak, khawatirku ki outboundku ki engko gaya iki, gaya apa jenenge? Kayak lumba-lumba. Gak, kayak militer. Wah, iki. Dianggap ngene. Kak Popo sampean kan penggemar Pak Prabowo loh. Wah, iya. Oke guys, Itu juga outbound loh ya sebenarnya. Apa? Retreat ya. Outbound kan itu. Iya, saya melihatnya kayak gitu gitu. Nah, tadi terkait dengan mice-nya tadi ya. Mice-nya tadi itu. Artinya kan tadi ada yang dimodifikasi terus kemudian diambil kan begitu. Kayak begitu itu, permainan dan lain sebagainya. Ada berapa yang jenengan punya itu? Enggak terhitung, Mas. Enggak terhitung. Kita nggak ngitung sebenarnya karena apa? Jadi kita kalau sebenarnya rata-rata itu kita sudah repeat order dengan klien yang satu ini 4 kali ya. Itu harus kan kita harus ganti-ganti ya, kembangkan variatif. terus. ganti-ganti permen. Kadang sudah pakai ini ya, yang kemarin kita pakai itu lupa kadang. Gitu. Iya, karena dikembangkan, diinovasi lah. Iya. Gitu. Nah, Tergantung kreativitas kita ya. tergantung. Jadi kalau sudah 3 kali, 2 kali, besoknya gitu kan kita nggak boleh ngasih sama. Ya. Walaupun sebenarnya artinya sama, tapi kan untuk visualisasinya kan nggak boleh sama. Saya tuh kalau outbound kayak gitu tuh nggak seneng itu naik wis kelompok terus kene ini dikuni atau per individu dikasih tugas apa biar nanti kelompoknya bisa menang deh. Aku nek angel-angel nggak pernah tak kerjaan. Oh iya. Tunggu ngono ae wis. Kayak gitu tuh bikin nggak pede gitu loh, ya Mas. Iya serius nggak pede banget. Aku nggak pernah ngerjain ngono iki. Karena satu ya dilihat sama teman-teman yang lain, kelompok-kelompok yang lain, ayo kan gitu kan. Lah sing timnya sendiri itu kan juga penuh dengan tekanan kan. Iya, kan. Tekanan Karena kan. ada kompetisi. Kompetisi antar kelompok kan. Kompetisi. Wah, gak enak. Kata kelompok acak sih kan. Yang paling nggak enak itu yang disuruh ini loh Kang Mas. Suruh ngeblak ini mengguri dulu. Wes konco-koncone ning mburi ternyata dene ngeblake mengarep. Berarti wis tahu ngono kok. Tahu. Mang jarene gurung pernah. Wis saiki ngaku. Iku ora geblak Mas iku Mas. Nyosop. Nah iya. Wong Inggris gak kenal nyosop lagi gak kenal. Enggak ada. Delosor. Ning Inggris gak ono bahasa ngono angel. Iya. Terkait dengan keamanan dan lain sebagainya, jenengan sudah lihat itu semuanya. Ya? Sudah, itu ada materinya itu. Tapi pernah ada insiden atau apa gitu? Kita pernah ada sampai tenggelam. Jadi sebenarnya iya waktu di salah satu tempat wisata Tuban ya. Tuban. Jadi iya, tapi sebenarnya itu kita sudah melakukan SOP kita. Jadi ada kan untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak terkadang kan kalau lihat kolam renang itu kan pengennya kan dia kan renang terus ya. Jadi pengennya dia itu bermainnya di air. Nah, untuk kegiatannya itu belum selesai. Tapi kalau SOP kita itu untuk fasil kita. Jadi untuk yang nemenin. Jadi kita punya fasilitator. Fasilitator itu sudah laporan ke orang tua dan gurunya Mas. Oke. Jadi udah laporan, Bu, ini adik ini
sakit. Enggak ingin lanjut. Enggak ingin lanjut karena maunya renang. Fasil kita udah laporan. Dan udah diserahkan sama ibunya. Nah, dari situ kan sebenarnya kan kita sudah melakukan SOP kita. Kan? Ya. Tapi setelah kita kan otomatis kan tetap fokus di kegiatan ini ya, nggak fokus sama di anaknya ini. Ya, karena itu sudah ke ibunya. Dan sebenarnya di kolam renang tersebut juga sudah ada safety-nya. Ya. Tapi yang namanya musibah itu kan nggak ada yang direncanakan ya. Kita knowledge dikit aja, terkadang beda. Lengah sedikit. Nah, di situ itu langsung. Jadi dia tenggelam, nggak sadar. Tapi tertolong, alhamdulillah. Jadi kita juga alhamdulillah. Jadi beberapa kali untung waktu itu kita juga bawa mobil apa namanya, bukan ambulan, operasional kita. Kita bawa mobil operasional. Jadi sempat kita pertolongan pertama langsung dibawa ke rumah sakit. Di tengah perjalanan udah sadar. Gitu deh. Pengalaman menegangkan yang waktu itu berhubungan dengan nyawa. Tapi kalau teknis beberapa kali kita. Ya kalau nggak ada problem ya kita nggak belajar. Kalau tidak ada dan problem, itu ibunya nyalahkan atau gimana? Enggak ya. Dia nyadari ya? Sama-sama paham semuanya. Iya, dia nyadari. Dari itu kita ada 4 sekolah kalau nggak salah waktu itu. Umur berapa itu? TK ya? TKB, umur sekitar 6 tahun. Jadi pihak sekolah juga sudah memahami dan pihak sekolah juga sudah ngobrol juga. Iya, sudah izin sama kita. Dan sudah diserahkan sama ibunya, orang tuanya. Itu pernah. Nah, terkait dengan peralatan dan lain sebagainya yang ada di ruang itu untuk outbound itu, terutama istilahnya yang lebih kayak climbing atau pakai apa istilahnya aerojeram atau apalah istilahnya, adventure kayak gitu. Itu jenengan yang apa istilahnya? Enggak terkait dengan keamanan itu jenengan atau ke ini yang punya tempat? Ya kan itu alat kita. Ya otomatis kita yang menyediakan dan menjaganya. Nah, khawatirku kan sing pamane ini terus pamane pas climbing gini ya talinya rada seret apa kan. Enggak, sudah ada maintenance-nya. Jadi teman-teman di sini beberapa sudah tersertifikasi BNSP untuk ketinggian. Namanya TKBT atau TKPK. Itu biasanya dipakai sama teman-teman proyek untuk ngambil sertifikat, dan kita vertikal ya. Iya, vertikalan. Jadi teman-teman kita sudah punya itu. Jadi insya Allah untuk peralatan, insya Allah kalau dari kita safety prosedur semuanya. Kalau misalkan ada klien gitu yang sekiranya belum pernah outbound terus milihnya yang ternyata alatnya ini sama enggak punya, upayanya gimana itu? Kita ada namanya kawan. Nah, kita juga harus jaga silaturahmi dengan teman-teman provider lain. Jadi insya Allah tercover lah seperti itu. Di Tuban banyak sebenarnya kelompok-kelompok outbound ini. Ada banyak. Yang fokus kids itu sekitar 13 provider. Kurang lebih. Bahkan sampai 16 kalau nggak salah. Kan ada beberapa yang nggak ikut komunitas. Banyak berarti ya? Banyak. Kalau secara keseluruhan outbound di Tuban? Ya itu hampir 16-an 18-an itu. Itu untuk outbound itu. Cuma enggak pernah tahu. Paling jauh pernah kemana, Kang Mas? Kalau yang paling timur kita ke Lombok, yang paling barat kita di Bandung. Paling barat. Korporasi semua? Yang government. Itu kalau kita pernah ngutbondin yang waktu di Bandung itu anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah dia. Jadi kunjungan industri, kunjungan kampus di Jakarta, terus outboundnya di Bandung, ya di Lembang gitu. Mana yang pernah kesurupan tar? Alhamdulillah. Nah, sing kesurupan itu biasanya ya model ala iki model mesti kesurupan. Kosong gitu ya. Iya, selalu kosong. Ya. Dia hatinya kosong. Nek iki gak kesurupan tok, kesiangan. Iya. Tapi gak pernah kebagian deh. Kebangunan. Iya ta ya. Kebangunin. Iya, pernah kesurupan. Kesiangan juga dia. Kemalaman. Kehujanan. Iya. Yang jelas tidak anti kemapanan lah itu. Dia kedinginan. Loh. Kak, sumpah nih. Wah, iki. Kongkopen. Nah, kita serah BKP loh lah. Iya. Oh. Sedene jumpai kata ya pas kedinginan. Panas ini. Ndak itu
beda-beda ya. Tarif per orang ataukah langsung per kelompok ataukah bagaimana? Per orang gitu. Per orang ya. Beda-beda. Jadi kalau di Tuban itu kalau kids pasarnya sekitar 65 sampai 110-an Per orang. Per anak. Dewasa? Dewasa rata-rata 85 sampai dewasa ini tinggal ininya tadi. Jadi kan ada 3 tadi ya. Rekreasional, edukasional sama development ya. Kalau development sampai jutaan gitu. Per orang? Iya, per orang. Kita waktu di Lombok enggak. Kemarin di Bali itu kita paketnya 5 juta 300-an per orang. Per orang ya? Iya, itu plus berangkatnya juga ya. Kan tiket pesawat juga. Semuanya, ya semuanya. Hotelnya, ya. Gitu. Hotelnya mintanya full board otomatis. Iya. Orang. Ngono ki ya pernah to ra Kang Mas umpamane. Tolong gak golekno outbound iki sing rada ekstrim. Pernah enggak mereka bilang kayak gitu tuh? Golekno sing ekstrim sing wangel wah iki. Ya gak ono sing gelem. Ya kok menawa dikedukke dhewe. Wah. Daripada gitu bikin ini Kang Mas. Ini loh. Tuban Ninja Warrior. Itu ya sama ya. Pernah terpikirkan? Oh, pernah terpikirkan. Apa itu? Bikin seperti itu. Ninja Warrior. Coba kan Jepang itu. Iya pernah ngerti toh, Ra? Iya. Tapi itu Takeshi. produksinya kan luar biasa ya. Luar biasa ya produksinya. Jadi terkendala di sana juga. Ini Kalau pemikiran gila itu banyak. Insya Allah Mas Budi itu jagonya. Iya. Iya. Sebelah saya juga sama. Lebih gila lagi, lebih gila. Enggak. Iki jelas narasumber iki ngomong kayak gini. Sumbernya ya. Iya, sekarang tak lempar dikit lah. Sampingku ini lebih gila, lebih gila lagi. Jaringan masa percaya sih dengan orang yang punya sumber yang gila tadi. Enggak usah dipercaya lagi. Kalau sisirannya rapi itu biasanya pemikirannya nah itu rapi itu. Nah itu rapi itu. Rapi plus pirang ya. Pirang-pirang dino raklamas. Pirang 5 juta Bali. Terus kemudian banyak korporasi, institusi pemerintah juga, anak-anak juga, nggih. Itu. Dari semuanya itu, jenengan ngambil berapa persen? Kok rajal Pak? Iya lah. Kalau berapa persen? Berapa? Jadi kalau dibilang berapanya? Berarti Kalau termasuk kru semua itu termasuk sudah terangkut semua ya? Yang sudah terakomodir ya? Terakomodir ya? Iya. 5% Kang Mas? Lebih lah. Ya lebih lah. Lebih lah. Itu timnya berapa itu maksimal? Kalau adventure ya, adventure ini produksinya itu besar banget. Besar. Karena kita bicara peserta 50 gitu ya. Kita bawanya peserta itu paling enggak bawanya kru paling enggak 10 orang. Minim. Misal flying fox itu kan 3 sendiri. Itu yang ada namanya clamping. Clamping itu 1. Terus high rope itu berjalan di atas tali. High rope. Jadi kita ngomong ketinggian. Itu paling enggak satu orang. Fasilnya paling enggak 3. Belum nanti operator musiknya banyak banget kalau kita bicara kayak gitu. Jadi produksi kalau adventure itu besar. Tapi kalau untuk government corporate itu peserta 100 kita bawa 5 orang udah cukup. Hanya outbound lah ya. Outbound ringan. Yang ringan aja. Jadi paling enggak rata-rata kalau dibilang pakem ya enggak pakem ya, namanya usaha, kadang aku juga rugi ya. Ngono Kang Mas. Tapi paling enggak kan keluar dari pajak itu ya sekitar 10 sampai 30 lah maksimal. Pajak ya apa? Ini aku ngomong pajak itu upeti. Kayak awake dhewe iki lho ya koyo upeti kalau lebih ini lagi pungli. Kayak iki mlebune kayak nang YouTube to Kang Mas ya. Nek aku ya bingung. Nek aku kira bingung karo pajak lho istilahnya. Aku ora bingung kok. Pajak wis ngono. Ya intine pajak ki lak pemerintah melok-melok ngono ya ta. Ora kok. Iya kan ya. Jaluk untung. Ya jaluk untung saka kegiatannya awake dhewe. Dan itu Kang Mas menurut agama enggak bagus loh. ngambil apa keringat dari orang lain kok. Memang iso ngambil keringat. Lah kuwi kaya itu lho carane iku. Itu lho. Saiki iso kabeh kok Kang. Iso ya. Meres iso. Kan yo aneh. Sampeyan kan meres saiki orang meres secara itu ya.
Apa meres apa Mas ini Mas? Dan meres saiki kan gampang. Kayak nyuci kan nggak mesin cuci. Oh, iya. Orang meres dhewe. Sampean ngerti iku ndorobei? Iya. Iku jenenge ndorobei iku. Nek tuku rajungan. Iki maksudnya ndorobei sing apa? ndorobei sing kerajaan apa ndorobei panganan? Ndorobei sing Pak. Oh, tak kira sing kerajaan. Iya, operator kita. Lah iya Kang Mas. Yang ekstrim, jenengan yang apa istilahnya Paling ekstrim. paling ekstrim. Kalau indoor es gak iku lah. Kalau yang outdoor yang berupa yang tadi itu pernah nggak yang di mana gitu? Yang ekstrim. Angel. Ekstrim angel ini ekstrim konsepnya, ekstrim orangnya. Lapangannya. Medannya. Hujan deras badai. Wah, pernah ngalamin enggak ya? Pernah kan? Oh, iya. Di salah satu tempat wisata di Tuban juga. Dilanjut itu. Enggak. Ya kita kan ada MOU ya. Oke. Ya, jadi MOU kita itu kalau ada musibah ya, jadi ada kita di pasal 4 ya, ada musibah itu kan bukan ranah kita. Nah, misal ada terjadi hujan kan bukan musibah. Tapi kalau sampai setengah hari kita akan mengembalikan 100% kalau belum dimulai. Oke. Kalau belum dimulai. Ya. Hanya satu, kita tidak bertanggung jawab terkait tiket. Otomatis kalau dari pihak wisatanya itu tetap tiketing ya, paling nggak minimal tiketing aja. Ya, hilang tiketnya lah. Dari kita nggak ada. Tuh. Tapi kalau sudah mulai sampai 50%, 70% itu tidak bisa kita kembalikan. Sampai banjir waktu itu. Ngecembeng kalau bahasa Jawa. Kan nggak mungkin di apa namanya? Dilanjut. Yang di mana ya? Di Jatiwangi waktu itu. Di bumi perkemahannya otomatis kan itu kan Bumi perkemahan. apa namanya dari sisi Kono itu banjir. bukan banjir sih. Kalau hujan deras itu kan otomatis ya ngecembeng. Bukan banjir ya, ngecembeng. Ya. Padahal kono ya dukur loh. Tapi kan itu sudah jam setengah 12, jadi waktunya hampir selesai. Jadi ya udah. Hujannya luar biasa gitu. Hujan angin. Oh begitu. Jadi sudah ada patokannya Kang Mas. Berapa persennya? Ya. Iya. Terus pemerintah berapa persen? Kalau kids nggak ada. Oh, kids nggak ada ya? Nggak ada. Di aturan emang nggak ada ya? Bukan di aturan nggak ada, karena kan nggak dikatalogkan ya. Karena kan nggak uang pemerintah, biasanya rata-rata uang iuran sendiri. Kecuali kalau government tadi. Kecuali kalau government tadi harus ada pajaknya. Sekolah no pajak. Sekolah kalau memang lewat dana bos otomatis beda ya. Tapi kita nggak pernah ya. Jadi rata-rata. Tapi kalau sekolah rata-rata kan bayar dia. Bayar sendiri. Jadi iuran kadang biasanya itu dipakai mau kemana gitu ya, di Jogja atau di Malang gitu ya. Itu biasanya iurannya sudah 1 tahun. Itu sampean tuh nyiapkan termasuk armadanya ataukah mereka armada sendiri zaman berangkat sendiri atau gimana? Kita nyiapin armada. Berarti travelnya juga dong. Travel plus outbound. Travel plus outbound plus hotelnya biasanya. Ya. Oke. Kang Mas. Iya nanti zaman nanti. Kak, langsung. Iya. Ini sudah mau waktunya kita. Oh iya, Kroso ya. Kelas. Betul sekali. Siji Kang Mas. Sing IO-ne sampe jenenge apa? Edelweiss. Oh, Edelweiss. Figur Edelweiss. Makanya jenenge Honda Edelweiss. Edelweiss. Oke, Kang Mas. Di sana ada kamera panjenengan ngertos. Nah, yang ada tulisannya netral. Oh iya. Ada. Berikanlah yang namanya closing statement yang menginspirasi atau mengedukasi, terserah panjenengan. Atau wes kuat terserah. Yang menyenangkan lah pokoknya. Untuk Dimas Diajeng dan netralis yang ada di sana. Iya. Untuk Mas Riko. Oh iya. Yuk Kak. Atau untuk Balala. Terserah. Khusus Kapopo ya nanti. Langsung kamera. Tas. Iya. Jangan pernah melihat sesuatu itu dari satu sudut pandang. Jadi terkadang kita ada yang namanya musibah, ada yang namanya pelajaran hidup. Itu kalau dipikir positif, itu memang terkadang Tuhan itu mengirimkan mereka itu memberikan pelajaran dari kita. Jadi bagaimana kita penyikapan kita. Kalau memang kita nilai negatif, otomatis kita akan benci sama orang-orang tersebut. Tapi kalau nilainya kita positif, jadi pembelajaran apa yang kita dapatkan dari orang tersebut. Sudah. Selalu berpikir positif, selalu melaksanakan apa yang sudah menjadi tujuan dan hal-hal positif. Positif itu juga ada yang beda lah kalau kita belum nikah. Oh gitu ya. Iya. Kalau saya enggak ingin nyoroti yang itu. Pajak itu positif.
Sesok pokoknya tukang pajak kongon rene. Ya. Alah, bohongan uput, guys. Iya. Podcast saya. Iya. Ibu ini gini. Oke, Dimas Jajang dan Netralis, demikian kita berbincangnya dengan Kang Mas Handa terkait dengan IO-nya. Kalau mau menghubungi langsung aja, ini nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita bisa bersinergi antara Cedek Geni dan Edelweiss. Wis suwi, Bang. Oh iya. Sambane ora tau iku. Gak tau melot bon to. Outbound Bon out kalau saya. Inbound. Kata-kata hari ini tetap positif. Segala sesuatu yang datang kepada kita yang menjadi musibah ataupun apapun itu yang sifatnya negatif akan menjadi positif selama kita mampu untuk melaksanakan itu dan berpikir positif. Positive thinking. Di podcast Cedek Geni Open your mind. Sampai jumpa. Ramadan ya Ramadan.